warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak teacher, bertemu lagi dengan teacher Liza dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Oke, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang akuntansi pemerintah daerah. Nah, dari siklus akuntansi yang sudah teacher gambarkan tadi, inilah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Fokusnya kita akan mencoba untuk membuat siklus akuntansi untuk SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini dinas yang ada di daerah. Untuk siklus yang pertama, kita lihat dulu dari adanya DPA atau Dokumen Pelaksana Anggaran. Nah, karena pemerintah daerah harus menyusun yang namanya APBD dulu, nah maka ada juga yang namanya Dokumen Pelaksana Anggaran. Nah, dokumen ini memuat tentang pendapatan dan belanja yang digunakan oleh SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggarannya. Jadi untuk pengeluaran yang dilakukannya itu harus mengacu dan berdasarkan dari DPA atau yang telah dianggarkan sebelumnya. Nah, dari DPA ini ketika dalam tahun transaksi itu sudah terjadi transaksi keuangan, itu untuk pertama kita harus melakukan menganalisa bukti transaksi. Nah, dari bukti transaksi ini nanti akan kita jurnal atau kita catat. Nah, bukti transaksi yang pertama itu ada bukti transaksi untuk pengeluaran. Bukti transaksi pengeluaran ini jenis-jenisnya yang pertama ada SPP atau Surat Permintaan Pembayaran. Nah, kalau untuk bukti pembayar untuk pengeluaran ini akan dipegang oleh bendahara pengeluaran. Nah, untuk SPP-nya sendiri itu ada jenisnya ada dua, ada SPP LS langsung. Nah, kalau yang langsung ini adalah untuk pengeluaran yang sifatnya besar. Jadi PPKD nanti untuk pembayaran, misalnya untuk bayar gajinya di level SKPD, yang membayarkan gajinya adalah langsung dari PPKD. Jadi nanti bukti transaksinya adalah SPP LS. Nah, tapi untuk transaksi-transaksi yang sifatnya kecil itu akan di level SKPD dia bisa menggunakan SPP UP, uang persediaan, kemudian ada GU ganti uang dan TU tambah uang. Itu jadi ada dua mekanisme pembayarannya, ada LS dan ada yang UP, GU dan TU. Kita bahas dulu yang UP atau uang persediaan. Nah, jadi apa sih maksudnya uang persediaan ini? Jadi uang persediaan ini adalah uang yang dianggarkan dulu oleh SKPD. Jadi kira-kira SKPD ini dia butuh berapa jumlah uang untuk tahun anggarannya. Jadi dianggarkan dulu. Jadi ketika ini uangnya sudah dianggarkan lalu diminta ke PPKD, uang ini dicairkan dalam bentuk SPP UP. Nah, sama halnya dengan seperti kas kecil. Jadi SKPD ini dia punya sejumlah uang tunai untuk pembiayaan di struktur organisasinya. Lalu lanjut ada GU atau ganti uang. Nah, ganti uang ini adalah sejumlah uang yang nantinya bisa diajukan kepada kas daerah untuk mengganti beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak ada di DPA misalnya. Jadi uang ini adalah kebutuhan yang tidak ada di anggaran, jadi nanti bisa diganti oleh kas daerah. Lalu ada TU. Nah, kalau TU ini, SPP TU ini adalah untuk keperluan atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak. Jadi sekiranya butuh sejumlah uang untuk beberapa kegiatan yang mendesak, itu kas bendahara pengeluaran bisa untuk mengajukan SPP TU ke kas daerah selaku BUD, Bendahara Umum Daerah. Lalu selanjutnya SPP LS atau yang langsung tadi, ini adalah digunakan untuk pembayaran yang sifatnya besar seperti membayar gaji atau pembayaran untuk membeli barang dan jasa dalam jumlah yang besar. Nah, dalam hal ini PPKD akan langsung memberikan pembayarannya kepada SKPD tanpa melalui adanya uang tunai.
Nah, itu dia tentang penjurnalan yang nanti kita bisa catat di siklus akuntansi. Jadi untuk sekarang kita akan lebih fokuskan tentang bagaimana sistem pencatatan atau penjurnalan yang ada di pemerintah daerah. Tadi sudah teacher jelaskan sedikit. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencobakan penjurnalan transaksi yang ada di SKPD. Oke, sekian dari teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.